Baik, selamat datang di podcast Kepoin Yuk. Bersama saya host Gagas Dewantoro sebagai host, dan kemudian pada episode kali ini narasumber yang bisa dibilang istimewa ya, karena sudah melalang buana di berbagai televisi nasional, kemudian sudah terkenal ya di berbagai media, khususnya olahraga gitu ya. Pada episode kali ini, tema yang diangkat yaitu membahas tentang persepak bolaan Persitema khususnya. Dan sudah hadir bersama kita ada Mas Raffi Murdianto dan ada Mas Rizky Sena sebagai marquee player di Persitema Temanggung musim 2024-2025. Kemudian dari pertama dulu ya, dari Mas Raffi Murdianto ini yang kita sudah kenal sebagai penggawa ex-timnas U19 tahun 2013 yang menjuarai AFF ya, AFF kelompok umur U19 di Sidoarjo pada waktu itu. Mungkin bisa bercerita gitu ya dari perjalanannya Mas Raffi Murdianto yang kita ketahui aslinya Gerobokan ya Mas? Ya, Gerobokan. Ya, Gerobokan. Dan bisa dipercaya Coach Indra Safri sebagai penggawa timnas, mungkin bisa diceritakan Mas? Dari awal? Ya, dari awal. Pertama main bola? Pertama masuk SSB, terus SKO Ragunan dan banyak. Pertama dulu saya di SSB Putra Bersemi di Gerobokan. Lalu pindah ke Diklat Salatiga. PPLP. Oh ya. Dari PPLP terus kelas 2 SMA-nya ditarik ke Diklat Ragunan. Di Diklat Ragunan. Ya. Itu sebelum masuk timnas U19 ya? Belum. Jadi waktu itu ada seleksi U16 dari Pak Indra itu. Indra Safri ya. Okay. Terus dari situ ikut seleksi di Senayan. Dulu namanya masih lapangan ABC. Oh, lapangan ABC yang di Senayan yang di GBK itu ya. Lalu seleksi dari berapa pemain tuh dari Ragunan tuh hampir satu tim tuh Mas. Satu tim, kiper diambil satu, terus pemain. Lalu masuk sebelum U19 ini ya. Iya. Dari U17 kita udah masuk terus ada turnamen di Hong Kong. Yang juara itu KFA ya. KFK itu sudah sama tim yang sama di U19 ya, sama Pak Indra ini. Oh, Pak Indra Safri ini ya. Terus lanjut lagi yang namanya U18. Sama tempatnya sama di Hong Kong juga. Dan juara lagi. Wah. Jadi 2 kali juara di situ. Lalu berlanjut di TC U11 ini yang juara di Sidoarjo. Ya, jadi kita tuh kumpul ya lumayan lama lah, hampir 3 tahun itu. Dari junior Dan terbentuk tim dari usia kelompok umur, 16, 18 dan berlanjut ke 19. Nah, kemudian sudah berlanjut nih, dan ada rumor Coach Indra itu mencari pemainnya dari pelosok ke pelosok karena pada waktu itu turnamen Suratin kelompok umur itu belum bisa dibilang tertata sekarang gitu. Ya. Nah, itu bagaimana Mas? Dulu tuh programnya tuh kayak kita uji coba Mas. Jadi mama kayak timnas mau uji coba sama di Jawa Timur Pak. Di Pasuruan. Lamongan belum. Di Pasuruan, uji semua Pasuruan, dapatlah kayak si Fatur Rahman, terus Mukhlis Hadi kayak gitu. Ya. Jadi kalau pas uji coba ada pemain yang bagus, bisa ikut seleksi lagi diambil kayak gitu. Jadi sampai kayak Yabes Roni itu sampai ke Pak Indra perjalanan ke sana itu ya seleksi kayak gitu. Sampai ke Papua itu ya? Ya. Oke, Mas Raffi, kalau itu kan dari U19 di AFF sudah juara itu. Ya. Kemudian Tur Nusantara ya, sebelum mengikuti Piala Asia itu. Ya. Nah, itu apakah pada saat Piala Asia itu kan hasil tidak maksimal. Nah, kemudian apa yang dirasakan di Tur Nusantara itu? Karena kan saya lihat 2 bulan dengan 1 pertandingan dan 3 hari harus bertanding, 3 hari bertanding dan pindah kota, itu bagaimana Mas itu? Kalau pribadi sih saya capek Mas itu Mas. Capek ya? Ya soalnya jadi jedanya buat istirahat tuh kurang kita. Jadi harus banyak-banyak
vitamin gitu. Jadi malam main, terus besok paginya harus ke bandara gitu kan. Terus masih kayak jumpa fan lah, ada acara wawancara kayak gitu kan, kita kurang istirahatnya. Besoknya udah langsung main. Itu selama 34 kota itu. 34 kota selama 2 bulan. Wah, bukan main ya. Oke, kita stop dulu di Mas Raffi. Ya. Kemudian ada Mas Rizky Sena. Ya. Nah, Mas Rizky Sena ini bisa dibilang seumuran ya sama Mas Raffi ini ya? Tua Raffi. Itu Mas Raffi. Seumuran ini kita. Tua dia selisih 1 tahun kok. Iya. Ya kan seumuran. Abang Raffi saya manggilnya. Dan lebih tahu saya tahunya Mas Rizky Sena itu di Persela Lamongan gitu. Pada saya membaca profil Mas Rizky Sena di Transfermarkt juga Mas Raffi itu. Nah, itu karirnya dimulai dari Persela. Apakah dari kecil itu memang sudah berkarir di Persela dari SSB Academy atau bagaimana ceritanya bisa masuk ini kan salah satu tim elit di Indonesia ya dan pernah mengikuti Liga 1 Indonesia gitu. Awal sih waktu kecil emang Mas, maksudnya kan SSB itu SD lah. Tapi enggak kayak Raffi yang maksudnya jenjangnya di SSB-nya bagus gitu kan. Kan kalau di Lamongan kan masih agak kurang dulu SSB, masalah SSB itu. Jadi ya SSB itu mungkin di SD, habis masuk SMP itu enggak ikut-ikut lagi SSB gitu Mas. Cuma main bola, sekedar main bola biasa. Akhirnya ketemunya kan ada dulu itu turnamen Liga Pelajar itu. Ya. Nah, di Liga Pelajar itu ada satu pelatih itu yang mungkin ngerti lah ibaratnya bakat saya, terus diambil diajak ikut SSB-nya waktu saya SMA kelas 1 itu. Baru dari situ ya mungkin berkembangnya dari situ ada seleksi U21 Persela itu Mas. Akhirnya mulailah dari situ meningkat di sampai sepak bola. Di sepak bola terus sampai sekarang. Sampai sekarang terus pernah ke mana saja Mas tim-timnya itu? Habis U21 itu ikut ada dulu di Gresik namanya Liga 3 itu PSG. Nah, habis PSG itu ke Batam. Ke Batam itu 2018 sama 2019. Baru 2020-nya itu balik lagi Persela itu di Liga 1-nya itu pas Liga 1. pas Covid. Pernah sempat dapat menit bermain Mas di Persela di Liga 1 itu? Pas Covid itu kan Persela cuma 3 kali main. 2 kali main. Nah, itu sekali masuk line up aja Mas. Belum menit bermain. Baru pertandingan ketiganya ditunda stop Covid itu. Oh, ya. Yang pada saat itu benar-benar libur ya sepak bola benar-benar itu. libur berapa bulan tuh 4 bulanan itu baru dilanjut lagi itu ada pinjaman ke PSHW itu. PSHW yang dulu di Liga 2 ya. Liga 2 Hizbulaton. Enggak taunya cuma 1 bulan Covid lagi. Akhirnya pulang petani lagi. Dan ya kalau di PSHW di Liga 2 itu menit bermainnya kalau di PSHW kan yang 2020 itu kan itu Mas enggak jadi kan nggak Covid jadi, itu kan. Akhirnya dilanjut ke 2021 itu. 2021 itu ke Medan saya Mas. Ke Medan 2 kali pertandingan. 2 kali. Di putaran pertama kan, terus putaran keduanya saya pindah ke Hizbulaton lagi, PSHW lagi. Terus setelah itu ke Persenga gitu ya. Persela lagi, balik Persela Persela lagi, baru Persenga. 2022, 2003-nya ke Persenga, lanjut terakhir. Nah, kalau kita lihat dari dari Transfermarkt itu Mas Sena kebanyakan tim-tim yang merekrut Mas Sena itu bebas transfer gitu ya? Iya, bebas transfer, jadi udah ada ikatan kontrak, jadi langsung dihubungi, tinggal cocok berangkat. Berarti sama dengan Persitema saat ini ya, atau bagaimana? Kemarin kan yang hubungi kan sebenarnya teman saya sendiri tuh kan Mas. Siapa lewat yang sekarang main di Lamongan itu kan, Ovan itu. Jadi ya lagi free, lagi nunggu tim juga sebenarnya. Cuma kemarin kan ya sambil cari uang sampingan di Tarkam itu kan. Di Tarkam ya. Di Tarkam kemarin itu terus Ovan dihubungin, enggak apa-apa kalau emang itu bantuin katanya kota saya. Ya udah enggak apa-apa, gas. Di Tarkam juga penghasilannya juga lumayan ya, apalagi kalau yang lagi viral itu yang Agung siapa itu yang di TikTok. Agen ya, sebagai agennya Raffi. Agennya Mas Raffi juga ya. Yang biasanya membawa pemain yang sudah berlabel liga gitu ya.
Eh, setelah dari terakhir Persenga ya, terus ke Temanggung. Temanggung. Sebagai istilahnya tidak ada ikatan kontrak selama 1 tahun atau 2 tahun, cuma per pertandingan Kalau seperti di itu sini, ya. kalau di sini sampai selesai turnamen. Sampai selesai turnamen. Ya. Kalau udah emangnya kalau selesainya kita ya semoga aja sampai final lah Mas. Kalau sampai final kan lolos ke sampai Februari kan tanggal 28. Sampai putaran nasional itu ya. Kalau emang nanti belum rezekinya ya mungkin tanggal 12 sudah selesai kontraknya. Udah selesai kontraknya. Oke, beralih ke Mas Raffi Mudianto. Ini juga banyak pengalamannya di internasional ya, khususnya di Piala Asia kelompok umur di U19 yang dulu Piala Asia itu di mana ya Mas? Yang Mas ingat Yang itu? lolos itu. Yang main di lolos. Jakarta atau penyisian atau yang Yang setelah pra Piala Asia kan dulu kita pernah ngalahin Korea ya. Oh, di Myanmar. Di Myanmar ya itu ya. Itu bagaimana sih Mas? Maksudnya sampai katanya sampai ada yang mentalnya down kayak pemain belakang khususnya Hansa Muyama itu pernah sempat mau nangis dan lain-lain, itu bagaimana sih itu? Ya mungkin dari kita persiapan Mas ya. Jadi yang tadi bilang kita mungkin udah kelelahan tuh ya, yang dari Tur Nusantara itu. Jadi kan jaraknya tuh buat recovery, buat istirahat kan dikit. Jadi mungkin anak-anak kelelahan aja sih. Apalagi masih batasan umur kan. Jadi batasan umur. kita main besok istirahat main lagi. Jadi capek gitu loh. Udah capek banget ya. Jadi mungkin ya hasilnya ya kayak gitu. Masih kurang memuaskan. kurang maksimal gitu ya. Dan dulu yang lebih ger lagi dari timnas Indonesia yang kelompok umur U19 ini kan pernah umrah juga ya. Ya alhamdulillah. Setelah training camp dari Spanyol kalau nggak salah. Habis dari ini Mas, dari Batu. Oh, dari Batu. TC Batu, sekalian kita kan uji coba di sana gitu kan. Jadi sekalian berangkat umroh kita. Di situ. Berangkat umroh terus kemudian TC di Spanyol. Spanyol. Ya. Oh ya. Itu bertemu dengan Barcelona B. Ya, Dan di situ ada Thomas Vermaelen dan ada Luis Suarez. Pada saat itu masih direkrut Barcelona dan Ya awal-awal itu. ya awal-awal direkrut. Nah itu bagaimana perasaan Mas Raffi ketika bisa tanding sama pemain-pemain top dunia gitu Mas? Ya satu sih ya senang sih Mas bisa Masnya langsung bisa main kan. Ya. Padahal angan-angannya mau minta baju tapi mereka selesai pertandingan tuh nggak langsung nggak langsung selesai Mas. Jadi masih ada latihan. Jadi habis main, habis salaman itu langsung masuk ke tempat gym. Jadi masih ada program latihan lagi. Jadi masih bajunya mau diminta tuh belum nggak bisa. Oh. Jadi dari pemain Barcelona itu? Iya. Barcelona B-nya itu. Iya. Sementara setelah pertandingan dengan Barcelona B itu ada apa? Ada instruksi apa dari coach Indra Safri karena kan udah bermain dengan Ya kalau instruksi sih ya Coach Indra ya kita yang penting main maksimal. Ambil pengalaman dari pemain-pemain Barcelona ya, intinya itu. Jangan takut salah yang penting. Jadi kan kita dapat pelajaran berharga itu walaupun kita kalah tapi kita evaluasi lagi kan. Buat persiapan lagi itu. Kemudian setelah dari U19 biasanya pemain sepak bola itu kan ada karir ya. Karirnya kan ada di klub-klub itu ya. Nah, klub pertama dari Mas Raffi itu klub saya tim pertama dulu sebelum masuk timnas U19 tuh saya main di Serang tuh Mas. Serang dulu sebelum ke U19. Oh, jadi itu udah apa istilahnya kontrak Ya udah profesional. Profesional. Jadi waktu masih sekolah di Ragunan itu udah ditawarin Perserang itu. Dulu apa liga apa ya? Liga utama atau Nusantara. Divisi utama. Divisi utama itu. Ya. Baru dari U19 pertama saya main tuh di Mitra Kukar. Mitra Kukar yang di Kalimantan itu Ya, ya. yang Tenggarong itu. Ya. Terus habis itu ada tim di PSMS Medan pertama. Terus di PSTNI. Lanjut itu lama di situ ya? Ya, lama di situ. Terus di Madura. Terus main lagi di Liga 2 di PSS Cilacap. Balik lagi ke PSTNI tapi namanya udah gabung sama Persikabo dulu. Ya, Tira Persikabo. Persikabo. Habis dari Tira Persikabo lanjut ke mana tuh? Persikap.
Persikap Kabupaten Bandung. Ya. Terus kemarin di Jayapura, Persipura. Terus kemarin saya sempat lama nggak dapat tim tuh karena ini Mas ibu lagi sakit kan. Oh, sakit apa Mas? Oh, boleh tahu. Ya ada penyakit gula. Oh. Jadi suruh nemenin dulu di rumah. Berarti balik ke Gerobokan. Ya pulang ke Gerobokan sampai ibu nggak ada. Wah. Turut Baru cita kemarin kan ibu meninggal kan. Ya. Jadi lah pas kemarin ibu udah 7 harian. Terus alhamdulillah ada rezeki telepon dari Persitema sini, langsung saya berangkat. Oh iya. Berarti baru aja ya di bulan-bulan Desember berarti dihubungi untuk memperkuat Persitema itu ya. Baru saja. Itu apakah Mas biasanya kan pemain ada agen gitu. Apakah Mas Raffi punya agen dan sebagainya itu? Kalau kemarin sih sebelumnya saya ada agen Mas. Cuma kan kemarin saya udah lama nggak komunikasi sama agen saya kan. Jadi waktu pas ditelepon dari pihak manajemen Persitema, pribadi saya sendiri. Jadi langsung malam itu juga langsung ada jawaban gitu. Jadi habis 7 harian ibu itu kan, malam ada telepon dari manajemen sini. Malamnya waktu pas mau tahun baru itu langsung saya kasih jawaban. Baru besoknya sore sini langsung saya ikut latihan. Ikut latihan dengan Persitema gitu ya. Dan ada target khusus nggak dari Mas Raffi dulu, nanti Mas Rizky target khusus bersama Persitema itu karena kan ini tim yang ada di Liga 4 ya, liga paling bawah di Indonesia itu. Mungkin dari Mas Raffi? Kalau target sih ya semua pasti target Mas ya. Dari bukan saya aja, pemain, dari manajemen sama masyarakat, penonton kan, supporter kan. Ya semoga bisa memberikan yang terbaik aja lah Mas buat Persitema. Biar bisa lolos nanti kan. Itu aja sih. Dari Mas Rizky? Banyak nih targetnya nih Mas. Siapa tahu dapat jodoh orang sini kan gitu kan. Enggak ada, udah ada jodoh di rumah Mas. Enggak boleh. Ngaco ini. Aja Mas Raffi ini. Kalau target tetap semua pemain kan pasti pengen kasih yang terbaik Mas. Cuma kan ya tinggal berjuang aja kan, tahu sendiri kan kita persiapan juga mepet Mas. Berapa hari kita persiapan, cuma 3 hari latihan terus kita main sudah. Tapi tetap kita pasti ingin yang memberikan yang terbaik, pengen sampai lolos lah ibaratnya, sampai lolos nasional dulu. Semoga bisa sampai lolos nasional. Target pertama itu ya. Nggak muluk-muluk dulu nih Mas. Gitu. Maksudnya target ke nasional dulu. Kalau udah di nasional nanti kita benahi lagi tim ini. Benahi lagi timnya. Sebenarnya bagus soalnya tim ini Mas. Cuma kan emang mepet kemarin persiapannya. Ya, persiapannya mepet dan kemudian pas waktu itu seleksi dari seleksinya juga kan di Temanggung juga kan cuma berapa hari itu ya. Berapa hari itu langsung kita latihan itu. Langsung kita latihan dan pertandingan pertama itu tanggal 4 ya. Saya datang tanggal 1. Wah, cuma 3 hari chemistry ini tanggal 2 ini. saya hari persiapan ya. Terus chemistry dengan timnya itu bagaimana Mas? Pertanyaan pertama aja kalau enggak ada nama di punggung mungkin belum ada yang kenal saya. Tapi kan berhubung ada itu akhirnya sampai kesini kan akhirnya udah kenal kan. Emang sepak bola kan harus benar-benar chemistry-nya di luar lapangan juga harus dapat kan. Luar dalam harus dapat chemistry-nya. Ya semoga aja tim ini rezekinya lebih Mas, bisa sampai nasional. Tapi saya yang paling kaget pas pertama kali lihat Instagram terus wah Raffi Murdianto ini. Saya aja kaget Mas. Saya aja kaget ditelepon sama Raffi. Oh. Idola saya tak bilang. Berarti rezeki dipertemukan di sini. Dipertemukan di Persitema. Ya, mungkin jodoh. Kan kemarin sempet dia di Persikap lawan saya dia Mas. Cuma uji coba tapi cuma uji coba uji coba di Lamongan kan dia lawan saya. Mana mau kalah? Lupa saya. 2022 itu. Saya kira setelah ada Mas Raffi Murdianto di Persitema ini selanjutnya ada Ilhamuddin Armain nih. Itu serahkan pada Pak Manajer. Iya, tergantung Pak Manajer kalau itu ya. Kita tinggal ngubungin kan. Dulu saya hampir hafal pemain-pemain dari U19 itu. Di kiper utama ada Mas Raffi, Hansamu. Ada Hansamu di back, terus Sahrul Dulu Kurniawan. kan biar hafal ya. Nah, Aku ya hafal dong. Tetap hafal nah. Di tengah ada Hargianto, Zulfiandi, Bek terus kanan. bek kanan itu siapa ya? Lupa. Putu gede ya. Kiri.
Yang kiri Aku itu sih ngutut. Fatur Rahman. Iya, eh, Iya, Fatur Rahman, Muhammad Fatur Rahman. Terus ada yang depan malah lebih hafal, ada Maldini Pali, ada Muklis Hadining Saifullah, terus ada Ilhamuddin Armain gitu. Mas Derajat. Mas Derajat. Dari Mas Raffi sendiri, apakah pernah reunian gitu dengan pemain-pemain? Kalau sampai saat ini masih komunikasi mas ya mas. Masih Karena komunikasi ada, ya paling ngasih kabar-kabar gitu aja sih. Atau biasanya ada ini ada tawaran dari klub? Ya itu biasa Ya, itu. Itu biasa ya. Cuma kan kita kembali lagi ke kondisi masing-masing mas. Kadang kan kita nggak tahu cedera atau apa kan. Ya, seperti pemain jebolan U19 2013 itu ada Zulfiandi ya. Zulfiandi. Nah, itu Zulfiandi pensiun dini katanya karena ingin merawat Kemarin ibunya sih itu. ya itu ngerawat ibunya itu kan. Zulfiandi. Terus kemudian alasan pertama Mas Raffi di Persema Tema selain karena belum ada job itu apa Mas? Apa emang itu alasannya? Ya alasan sih yang kemarin itu tadi mas. Apa kayak kemarin udah ada sih tim yang nawarin mas. Karena Dari mana Mas kalau boleh tahu? ya itu. Oh, rahasia ya? Ya, rahasia. Ada cuma ya tadi kembali lagi ke saya nemenin ibu tadi kan, almarhum ibu kan. Jadi pas ibu udah ada kan di rumah daripada gak ngapa-ngapain kan mas. Kan liga udah jalan juga kan, Liga 2, Liga 1, Liga 2 udah jalan mepet kan. penutupan Udah juga. mepet juga kan. Jadi mau gak mau ya ambil buat conditioning kan, buat kondisi kan. Ya buat kebugaran ya. Iya. Sama nanti setelah jendela pasar dibuka itu bisa mengikuti di Liga 1, Liga Ya, 2 atau kalau masih ada rezekinya kan mas ya. ya. Atau mau pensiun di Persitema Mas? Boleh. Ya udah nyaman kayaknya di sini. Jadi legend di Temanggung. Amin. Mau disodorin kontrak 10 tahun habis ini. Mas. Oke, dari Mas Sena sendiri, yang pertama kali ekspektasi dari Mas Sena terhadap tim Persitema ini yang berlaga di Liga 4 itu apa Mas? Apakah yang kayak tim-tim biasanya dulu di PSHW, terus dulu di Persenga dan lain-lain atau bagaimana Mas? Atmosfernya. Kalau masalah atmosfernya luar biasa kalau ini mas. Masalah kalau supporter atau apa ini Iya. paling luar biasa. Di antara Selama di Liga 2 dulu kan, Liga 2 dulu kan belum ada supporter gara-gara Covid yang 2022 mas. Jadi belum pernah ngerasain yang supporter yang full gitu kan. Jadi kan paling cuma dibatasi berapa 100 atau 200 supporter lah. Baru kemarin pertandingan pertama kan di sini kan enggak nyangka bisa full stadion itu bisa ya merinding lah mas. Sudah lama enggak ngerasain maksudnya ditonton supporter sebegitu banyaknya. Jadi ya luar biasa makanya itu. Oke, kabarnya juga Mas Raffi sebelum menjadi kiper ya, pernah pernah menjadi pemain depan, pemain tengah. Dulu. Ya itu Dulu waktu gimana SSB ceritanya? itu sebelum kiper mas ya. Dulu saya striker sama gelandang. Ya namanya masih senang-senang. Masih kan. senang-senang Ya, main bola. Yang penting gitu kan. Terus saya lihat latihan kiper itu baru ini mas. Suka gitu kan. Coba-coba pengen kan. Padahal jatuh-jatuh loh Mas kiper itu. Ya dulu ya nggak tahu gitu mas. Masih seneng kan. Ya tahu ya nangkap bola itu kan. Terus dari pihak pelatih kiper itu nyaranin karena postur dapat kan. Postur dapat. Ya pertama saya tuh beli sarung tangan, suruh beli sarung tangan kiper tuh saya belinya malah sarung tangan motor kan. Awal, lu serius bener. Sarung tangan motor saya beli tuh. Kan nggak tahu kan? Nggak tahu, malah licin itu. Mau buat balapan sama dia. Ya itu pengalaman dulu. Habis itu lanjut tuh kayak dulu kan masih ada Popda iya. SD, SMP gitu kan. SD, SMP, yang SMP. antar lawan itu ya. Dari situ udah mulai suka mas. Jadi karir pertama ya langsung dari Putra Bersem itu lanjut ke Tugu Muda Semarang. Tugu Muda Semarang. Ya lebih latihannya lebih ini intens. kan, intinya seminggu satu minggu tuh hampir 4 kali kan. Kadang hari Sabtu Minggu uji coba tanding gitu. Itu sampai kelas 2 SMP tuh. Kelas 6 sampai kelas 2 SMP. Baru yang waktu itu tuh itu iseng-iseng coba-coba aja sih saya mas. Masih SMP ikut-ikut seleksi di kelas 3 itu. Kan paling kecil sendiri tuh saya tuh. Iya. Ya alhamdulillah rezeki tuh. Karena postur kan. Karena postur. Terus apakah yang menjadi inspirasi itu loh Mas Raffi itu kok
pingin jadi kiper karena yang salah satunya itu salah satu faktor internalnya. Iya. Eksternal itu misal kayak apakah ngefans dengan kiper yang ada? Kalau dulu saya tuh malah pikirannya gini mas. Kobayashi. Enggak. Itu di sebelah saya. Pikiran dulu saya waktu masih SD tuh mas. Wah kiper nggak capek latihan gitu kan. Iya. Cuma tanggap aja gitu kan. Terus kalau pemain kan kita harus lari-lari terus ngejar-ngejar tuh kan. Iya, bener, Dulu pikiran waktu masih sekolah tuh gitu. Wah kiper aja biar nggak lari-lari gitu. Kan. Nggak taunya ke sini ya baru ngerasain mas. Ya baru saya capeknya Kalau gimana? latihan lebih capek kiper Iya, soalnya. lompat sana lompat sini. Tapi ya alhamdulillah nikmatin aja. Yang biasanya di bagian pinggul itu kan Ya, itu lecet-lecet. lecet sama luka tuh udah biasa kalau kiper tuh. Udah biasa ya. Ya. Oke, untuk saat ini terima kasih Mas Raffi Murdianto dan Mas Rizky Sena. Semoga kedepannya nanti kan ada pertandingan selanjutnya di besok ya hari Rabu ya. Besok. Nah mungkin bisa mendapatkan 3 poin. Amin, Ya. amin. Dan berlanjut sampai putaran nasional gitu. Ya, amin. Lanjut tahun depan nggak apa-apa mas. Tahun depan juga sampai ke Liga 3 juga. nggak apa-apa. Amin. Liga Nusantara ya namanya Amin. sekarang. Tergantung bosnya nanti mas. Ya itu terima kasih sebelumnya salam olahraga untuk Mas Raffi dan Mas Sena. Siap. Dan terima kasih atas kehadirannya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.